Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Pamurani. Saya dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menjelaskan hasil resume saya pada bab Kinetika Kimia. Kinetika Kimia terjadi dua reaksi. Yang pertama, reaksi yang terjadi dengan cepat, dan yang kedua, reaksi yang terjadi dengan lambat. Nah, reaksi yang terjadi dengan cepat ini contohnya adalah bom atom. Bom atom yang terjadi di kota Hiroshima. Bom atom ini terjadi sangat cepat. Selain sangat cepat, dia juga membuat ledakan yang sangat besar, seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini contohnya. Kemudian reaksi yang terjadi dengan lambat, contohnya apa? Contohnya karang gigi. Karang gigi yang timbul pada sela-sela gigi seperti ini, timbulnya kan seminggu, sebulan, bahkan hingga setahun sekali. Tergolong lambat bukan? Hal ini merupakan reaksi yang terjadi dengan lambat. Kemudian termodinamika. Termodinamika membahas tentang apakah reaksi tersebut dapat berlangsung. Kinetika kimia yakni membahas tentang seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Yang ketiga ada laju reaksi. Laju reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu, biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Nah, laju reaksi ini merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk satuan waktu. Besaran laju reaksi dapat dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi ini. Laju reaksi mempunyai satuan meter per sekon. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Contohnya, reaksi A ini disebut sebagai reaktan dan reaksi B ini disebut sebagai produk. Jadi, laju reaktan bisa dihitung dengan pengurangan 1/2 dalam kurung delta konsentrasi A tutup kurung per delta T. Laju produk dihitung dengan delta konsentrasi B per delta T. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa delta konsentrasi itu merupakan perubahan konsentrasi reaktan A, sedangkan delta konsentrasi B merupakan perubahan konsentrasi produk B, dan delta T diartikan sebagai perubahan waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi pada umumnya reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak juga. Nah, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Kemudian partikel susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbuhan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai konsentrasi. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi laju reaksi terdapat luas kontak atau luas permukaan. Nah, luas permukaan ini salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung. Merupakan zat-zat reaksi
yang harus bercampur atau bersentuhan. Pada campuran reaksi yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran. Bidang batas campuran inilah yang dimaksud dengan sentuh. Dengan memperbesar luas bidang sentuh, reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, faktor yang ketiga, yakni terdapat temperatur. Setiap partikel selalu bergerak dengan menaikkan temperatur. Energi gerak atau energi kinetik partikel bertambah sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Kemudian faktor yang keempat terdapat katalis. Katalis merupakan suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis ini adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Kemudian, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada temperatur. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa contohkan larutan gula. Larutan gula jika diaduk dalam air panas maka gula akan cepat larut. Begitupun sebaliknya jika melarutkan gula dalam air dingin maka gula relatif lebih lama larutnya. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwasanya larutan gula mempengaruhi suhu atau temperatur. Kemudian yang kedua, katalis. Katalis ini bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari saat kita mengunyah makanan atau mengunyah nasi. Nah, dalam mengunyah nasi ini kan disarankan untuk mengunyah sebanyak-banyaknya agar hal ini dikarenakan saat makanan dikunyah, makanan akan dipecah secara fisik menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan lebih halus. Semakin banyaknya dikunyah, maka makanan akan semakin halus. Dalam memiliki luas permukaan bidang sentuh semakin banyak, sehingga di rongga mulut ada enzim, karena di rongga mulut ada enzim tialin yang berasal dari air liur, saliva, yang fungsinya mencerna secara kimiawi karbohidrat menjadi gugus gula. Wajar sekali jika kita mengunyah nasi, lama-kelamaan kunyah nasinya berasa manis. Jadi gejala ini diakibatkan atau berakibat karena telah terjadinya reaksi secara kimia antara makanan dengan enzim di mulut. Semakin luas permukaan sentuh reaksi, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Yang ketiga, terdapat konsentrasi sebagai perbandingan. Contohnya, pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern itu cenderung lebih sepi pengunjungnya, sehingga lebih sedikit kontak antara pembeli. Sedangkan di dalam pasar tradisional, pengunjung ramai, sehingga kita lebih banyak terkena kontak antara pembeli. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang berkerumun di pasar tradisional tersebut. Dan yang terakhir ada luas kontak. Kemudian hukum laju reaksi. Pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan bahwa laju dalam laju dan konsentrasi rata.
Hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Nah, hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Kita akan mempelajari laju reaksi dengan order reaksi 1, 2, dan 0. Order reaksi ditentukan oleh konsentrasi reaktan, bukan produk. Jadi dalam order reaksi ini ada order 0, order 1, dan order 2. Nah, di sini ada jenis-jenis grafik dari order reaksi. Tanda X ini diartikan sebagai konsentrasi reaktivitas. Kemudian di gambar ini adalah reaksi order 0, ditandai dengan garis yang datar. Kemudian reaksi order 1 ditunjukkan sebagai garis lurus dengan adanya pengiringan seperti ini. Kemudian reaksi order 2 ditandai dengan adanya kurva langsung yang naik. Jadi lingkungannya naik seperti ini. Kemudian ada order 0. Order reaksi disebut order 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Laju reaksinya independen dari konsentrasi reaktan, sehingga perubahan konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Contohnya adalah berbagai reaksi yang dikatalis. Kemudian persamaan laju order 0. A diartikan sebagai produk. Dalam hitungan laju dengan cara pengurangan delta konsentrasi A per delta T. Kemudian order 0 lajunya itu K konsentrasi A 0. Kemudian pengurangan delta konsentrasi A per delta T sama dengan K konsentrasi A 0. Kemudian dihitung lambdanya dan menghasilkan lambda T0 K dikali delta T. Kemudian dihitung kembali sehingga menghasilkan satuan K M per detik, sehingga liter per detik sama dengan waktu paruh order 0. Waktu paruh order 0 yakni konsentrasi A sama dengan min KT ditambah konsentrasi A0 sehingga menghasilkan KT 1/2 sama dengan konsentrasi A0 min 1/2 konsentrasi A0 sama dengan 1/2 konsentrasi A0 dan menghasilkan konsentrasi A0 per 2 order 1. Jika laju reaksi bergantung pada satu reaktan dan jumlah eksponennya 1, maka reaksi itu adalah reaksi order pertama. Reaksi order 1. Sama halnya dengan rumus ini tadi, A sama dengan PD. Maka begitu laju min delta untuk mengurangi delta konsentrasi A per delta T. Maka laju K sama dengan K delta konsentrasi A dan menghasilkan satuan K yaitu meter per detik yang sama dengan 1 per detik. Jadi hasilnya detik 1. Reaksi order 2. Reaksi dianggap sebagai reaksi order kedua jika ordernya secara keseluruhan berjumlah 2. Reaksi order 2. Sini adalah persamaan lajunya. I sama dengan K konsentrasi A. I sama dengan K konsentrasi A dikali 2. Hubungan konsentrasi dengan waktu. 1 konsentrasi T
dikurang 1 konsentrasi A0 sama dengan KT, maka waktu parutnya adalah T12 sama dengan 1K konsentrasi A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.